Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi tentang media tanam. Media tanam ini saya dapatkan dari sisa-sisa polybag ya, polybag yang tumbuhannya mati karena sebuah musibah ya. Macam-macam ini ada polybag bekas tomat, bekas terong, bekas cabai, macam-macam. Karena media tanam ini masih sifatnya uji coba, makanya mau tidak mau kita harus selalu selektif ya sambil kita belajar. Ini ya media tanam sisa dari polybag. Dan di samping sebelah kiri itu adalah tanaman yang sudah dicabut. Nanti rencana mau saya bandingkan dengan itu ya, serai itu kira-kira media tanam yang ini atau yang serai yang atas tadi itu mana yang lebih efektif. Lalu ini saya tambahkan dengan casing ya. Casing ya saya panen dari alam. Hampir setiap hari saya mencari casing ini ya. Karena casing ini konon katanya tuh kaya akan nutrisi. Jadi tidak mungkin nanti cacing masuk lagi ke dalam media tanam ya. Saya berikan 2 ember. Karena kebetulan saya sudah memiliki banyak casing yang rencananya nanti akan sebagai campuran di media tanam dari jahe atau rimbang-rimbangan. Tapi karena ini saya punya banyak, ya udah saya gunakan dulu ya. Karena kebetulan saya itu kehabisan pupuk kandang, makanya mau tidak mau ya saya gunakan seadanya. Sambil kita belajar, kira-kira media tanam mana yang lebih efektif dan mudah saya dapatkan. Kalau seandainya ini mudah saya dapatkan, makanya ini akan saya gunakan terus-menerus. Dan kebetulan media tanam dari casing ini kan saya mencarinya sangat mudah ya. Apalagi sekarang musimnya masih musim hujan, jadinya sangat mudah ya mencari casing ini. Apalagi kalau malam itu hujan, lalu mau pagi itu sudah reda, pasti paginya itu akan banyak sekali casing-casing yang bermunculan. Atau enggak nanti nunggu agak siang sedikit jam 10 atau jam 11 itu juga sudah banyak sekali untuk casingnya. Setelah ini kan tadi media tanam bekas ya. Kita campur sambil selektif. Kalau ada batunya kita singkirkan karena ini kemarin kan membuatnya asal-asalan ya. Yang penting ada tanah, makanya mau tidak mau langsung dimasukkan saja. Dan ini kan juga merupakan media tanam dari tanaman yang mati. Ketika tanaman mati itu pasti ada sebuah masalah ya. Tetapi sambil kita cari tahu di media tanam ini. Kalau dari pengalaman yang kemarin ketika saya membuat media tanam di jahe, itu kan juga ada sisa-sisa dari polybag-polybag tanaman yang mati. Di sana saya menemukan ada cacing, ada itu ya kalau bahasa dari Jawa ini tuh urat. Nah, itu saya menemukan satu cacing. Itu itulah yang membuat tanaman itu mati ya. Walaupun sebenarnya cacing itu tidak begitu masalah di media tanam karena cacing itu akan masuk ke media tanam jika media tanam itu memang belum siap digunakan ya atau masih banyak-banyak bahan organik-organik yang belum terfermentasi baik secara fermentasi alam maupun fermentasi dibantu oleh hewan lain ya seperti cacing, seperti uret. Uret itu adalah larva dari kumbang ya, apa namanya bahasa Indonesia ya. Itu pasti akan membantu proses fermentasi. Terus ada rayap itu juga ya, termasuk salah satu yang membantu proses fermentasi selain bakteri. Makanya kalau media tanam itu belum matang, belum siap, mau tidak mau pasti ada hewan yang akan membantunya di media tanam. Jika di media tanam itu nanti sudah habis atau semua bahan organiknya sudah terpenuhi, sudah bersih, sudah tidak ada sisa yang bisa diolah oleh hewan itu, pasti hewan itu akan menyebabkan masalah pada tanaman. Contohnya nanti tanaman akan akarnya mulai dimakan, makanya mau tidak mau tanaman itu akan mati. Itulah yang saya alami di beberapa tanaman seperti terong, cabai, tomat, itulah yang terjadi ya. Rata-rata pasti ada cacingnya, kalau enggak ya ada uratnya tadi. Kalau untuk rayap, saya pribadi sudah pernah menemukan tapi tidak masalah ya. Tinggal kita pindahkan di posisi yang lain polybagnya, nanti masalah itu sudah selesai, tidak akan datang lagi rayapnya. Makanya untuk kali ini saya tidak menambahkan serbuk gergaji karena saya tidak mau lagi seperti uret ataupun rayap masuk ke dalam media tanam.
Makanya media tanam ini kan sebelumnya sudah pernah ada serbuk gaji, terus ada kohe hewan atau pupuk kandang yang belum terfermentasi, dan kebetulan sudah dilakukan oleh salah satunya cacing tadi ya. Makanya seharusnya ini sudah bisa digunakan. Apalagi untuk warna tanahnya juga sudah cukup bagus ya. Warnanya mulai agak menghitam. Yang konon katanya warna tanah yang menghitam seperti ini itu adalah kaya akan nutrisi. Konon katanya loh. Ada yang bilang di daerah Amerika Selatan ya, itu namanya adalah Terra Petra. Walaupun saya belum begitu memahami ya Terra Petra itu seperti apa. Walau makanya ini sebagai pembelajaran buat saya, kalau ini memang menjadi media tanam yang bagus, pasti akan saya ulangi kembali dan kembali. Sambil saya masih belajar terus-menerus ya, kira-kira mana yang bisa digunakan lebih maksimal. Ini sambil kita hancurkan ya, baik yang casing yang masih utuh maupun tadi sisa-sisa dari polybag. Kenapa kok harus dihancurkan? Ini seperti kita membayangkan ketika kita sedang bertani ya, bertani di sawah itu kan mau tidak mau setiap akan menanam tanahnya kan pasti diolah ya, salah satunya kan pasti dihancurkan. Kalau yang punya padi atau punya sawah yang ditanami padi, pasti setiap mau menanam padi pasti dibajak. Gunanya dibajak itu adalah menghancurkan tanah-tanah yang mulai mengeras ya sebelum padi itu ditanam. Kalau tidak dihancurkan seperti itu, tidak dibajak, pasti padinya tidak akan bisa subur walaupun kita memberikan pupuk yang banyak, kita memberikan nutrisi seperti nitrobakter, itu tetap tidak akan berpengaruh ya kalau hanya didiamkan saja. Karena sekarang itu di Indonesia tanah-tanah sawahnya sudah mulai mengeras. Mau tidak mau ya harus diolah lagi ya, harus dihancurkan dulu. Sama juga ketika kita harus menanam cabai. Tidak mungkin kita hanya menanam langsung saja di tanah itu. Mau tidak mau harus dihancurkan. Inilah hasilnya seperti ini ya. Saya dapat beberapa cacing dan ini ya urat atau larva dari kumbang. Ada beberapa ya saya dapatkan. Masih kecil-kecil tetapi ini sudah membuat masalah ya. Nih, ini masih kecil-kecil tapi sudah membuat masalah di akar-akar tanaman. Rata-rata yang sudah mati itu akarnya itu dimakan itu urat. Buktinya ketika saya cabut itu pasti bermasalah. Kalau ini apa ya itu namanya? Itu bukan kaki seribu gitu, tapi nggak tahu. Untuk hewan itu tadi cukup banyak ya. Saya belum tahu itu merupakan hewan yang mengganggu atau tidak. Kalau dirasa sudah tercampur rata dan sudah gembur ya, tinggal kita masukkan lagi ke media polybag. Untuk takaran terserah ya mau kita masukkan full atau tidak. Tetapi kalau saya pribadi itu lebih suka saya isi full ya. Karena ini kan bukan menanam rimpang-rimpangan. Jadinya tidak masalah. Kalau rimpang-rimpangan itu sebisa mungkin kita gunakan yang media tanam seminimal mungkin. Nanti kalau sudah mulai tumbuh rimpangnya kita tambah lagi, kita tambahi sampai banyak dan sampai rimpang itu siap dipanen. Itulah yang sudah saya lakukan walaupun masih tahap percobaan. Semoga nanti hasilnya maksimal sampai finish ke depan. Sambil kita pilih-pilih lagi ya, kalau masih ada tanah yang masih mengeras, masih menggumpal, itu sambil kita hancurkan kembali. Kalau sudah, tinggal kita masukkan lagi ke polybag-polybagnya. Hanya seperti itu terus menerus. Karena ini kan saya masih menggunakan polybag sisa ya, karena sayang sekali kalau kita buang. Selama polybag itu masih berbentuk lingkaran, tetap saya gunakan. Kalau sudah sampai disobek, sampai hancur, pasti tidak akan saya gunakan lagi. Karena kalau sudah disobek kan ya tanah ini tidak bisa dimasukkan ya. Selama masih bentuknya lingkaran, walaupun di bawah itu sudah bolong besar, dimakan rayap tadi, tidak masalah ya, tetap saya gunakan. Karena itu masih bisa digunakan untuk menampung tanah. Apalagi kalau tanah ini sudah terkena air, makanya agak mengeras ya. Jadi tidak mungkin keluar dari jalurnya. Inilah hasilnya dari
Tadi ya kita masukkan ke dalam polybag, hasilnya seperti ini, dan kebetulan itu tidak ada polybag yang tersisa, malah ada sedikit tanah yang tersisa, dan mau tidak mau ya saya masukkan lagi ke dalam polybag sampai bisa terpenuhi semuanya. Hasilnya seperti ini, semuanya terisi full, tinggal kita siapkan lalu kita uji coba dengan seri. Silahkan tonton di video saya selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.